Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, petang, malam, Bapak, Ibu, dosen ITS yang kami hormati. Pada video singkat kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang bagaimana caranya mengunpermanen rancangan asesmen dan evaluasi, kemudian mengubahnya ya, supaya mendukung IKU terkait evaluasi yang berbentuk case study atau team based sebesar lebih dari 50%, kemudian mempermanenkannya kembali. Nah, pada video ini kami perlu memperlihatkan dua peran ya yang akan terlibat dalam prosesnya. Yang pertama adalah dosen koordinator MK atau koordinator mata kuliah yang bersangkutan. Yang kedua adalah kepala departemen atau sekretaris departemen untuk urusan akademik. Nah, saya tampilkan di layar sekarang. Ada dua sisi ya, sebelah sini nanti ini untuk memperlihatkan yang dari sisi dosen dosen koordinator mata kuliah. Yang sebelah kanan adalah untuk dari sisi kepala departemen atau sekretaris departemen. Diawali dengan presentasi di sebelah kiri, saya tunjukkan ke ini menu mata kuliah, kemudian daftar mata kuliah. Di sini saya sudah search dengan menggunakan nama saya. Kalau ini saya hapus, ini akan terlihat semua daftar mata kuliah yang ada di departemen tersebut. By the way, mohon bantuannya untuk dipastikan aksesnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dalam hal ini saya sebagai dosen untuk program studi S1 di Teknik Informatika. Bila kurang tepat, silakan disesuaikan. Nah, kemudian silakan tadi masuk ke mata kuliah yang ingin di-unpermanen. Dalam hal ini saya coba klik di realitas virtual dan augmentasi. Oke. Di sini saya ingin mengubah definisi rancangan asesmen dan evaluasinya. Karena ternyata kalau saya lihat untuk yang team based atau case based-nya itu hanya 40% ya, ini 25% dan 15%, sehingga kurang memenuhi. Harapannya adalah di atas 50%. Nah, rencananya saya akan mengedit bagian nomor 2 ini. Dalam hal ini, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Sebagai dosen mata kuliah realitas virtual dan augmentasi, koordinator mata kuliah ini, saya tidak bisa mengunpermanen secara mandiri. Saya membutuhkan bantuan kepala departemen untuk mengeksekusinya. Sehingga dalam hal ini kepala departemen di Teknik Informatika, dalam hal ini adalah Bu Kastin, ini akan membantu saya untuk kemudian memastikan beliaunya membuka academics.its.ac.id, terus memastikan role-nya. Oke, dengan melalui menu ini, ganti hak akses, role-nya dipastikan kadep, kemudian di program studi yang diinginkan. Karena ini adalah S1 Teknik Informatika, maka harus dipilih S1 Teknik Informatika. Oke, bisa juga melalui tombol ini untuk ganti akses. Nah, kemudian kadep bisa masuk ke menu yang sama, mata kuliah, daftar mata kuliah, kemudian mencari melalui nama saya atau mungkin dengan menuliskan nama MK-nya atau kode MK juga bisa. Kemudian klik di sini. Atau kalau misalkan ingin mengubah koordinatornya ke orang lain juga boleh diedit di sini. Karena masih ingin tetap saya yang akan memodifikasi, maka kadep akan perlu mengeklik di sini. Lalu lanjut untuk membatalkan permanen. Nah, ini tombolnya di paling bawah ini ya, warna merah. Jadi perlu scroll ke bawah, kemudian klik di tombol warna merah. Yakin batalkan permanen. Nah, setelah ini berubah menjadi tombol warna kuning, maka dosen koordinator mata kuliahnya bisa mencoba untuk melakukan modifikasi sekarang. Nah, saya masuk kembali ke dashboard mungkin untuk memastikan halamannya sudah ter-refresh ya. Kemudian saya akan masuk ke menu yang sama, mata kuliah, daftar mata kuliah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, status isian portofolionya menjadi belum permanen karena tadi sudah dibatalkan oleh kadep. Ini bisa diklik.
Kemudian di sini saya perlu menyampaikan bahwasanya perlu dipastikan centangan CPL-nya, ya ini. Misalkan saya menyentang di poin 3, 4, 6, 8, 9. Itu perlu sama dengan yang ada di kurikulum yang lain. Ini di drop down-nya ini perlu dipilih, klik tampilkan, pastikan semuanya sama. Oke. Karena ini sudah oke semuanya, saya kembalikan ke yang reguler, kurikulum reguler, kemudian saya masuk ke tab yang rencana asesmen dan evaluasi. Nah, di sini saya bisa untuk mulai memodifikasi isiannya ya. Dalam hal ini saya perlu mengganti di sisi ini nomor 2 ya, yang tadi ini. Karena saya ingin mengganti cognitive midterm exam ini menjadi team based atau case study, maka saya perlu menekan tombol edit di bagian ini ya. Menekan tombol edit, saya klik ya di tombol warna biru ini, dan kemudian saya bisa mengganti deskripsinya kalau perlu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan kemudian ini yang paling penting, drop down-nya harus disesuaikan, boleh case method atau team based. Intinya salah satu dari dua ini ya. Saya pilih yang case method misalkan. Case method, ininya sudah oke. Deskripsinya saya klik save, tombol yang warna biru ini lagi. Nah, dengan demikian untuk case methodnya sudah bernilai lebih dari 50%. Untuk case untuk contoh yang saya tampilkan ini ada 80% ya, sudah sangat bagus sekali. Oke, bila sudah sip, maka kita bisa klik simpan permanen CPL CPMK-nya. Oke. Sangat mudah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya. Kurang lebih yang tadi itu adalah step by step yang perlu dilakukan untuk memodifikasi RAE ya, rancangan asesmen dan evaluasi pada MK tertentu. Dimulai dari mengunpermanennya, dibantu oleh Kadep, kemudian memodifikasi, membuat yang awalnya biasanya dari kognitif gitu ya, entah final exam atau midterm exam, diubah menjadi case study atau team based. Nah, dengan demikian sudah cukup. Terus dilakukan simpan permanen seperti yang tadi saya tunjukkan, tombolnya nanti mestinya akan muncul di bawah sini. Kalau sudah dipermanen akan muncul keterangan dipermanenkan dengan tanggal dan waktu yang tempat tadi dilakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam sehat selalu.